Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Tempat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita suatu amanah yang harus kita jalani setiap harinya apabila kita mengalami hal-hal yang mengharuskan kita mandi. Ibadah tersebut adalah tentunya adalah mandi wajib, ya. Dan kita sudah pernah membahas hal-hal yang berkenaan dengan mandi gitu ya, atau tata cara mandi dan kapan kita wajib mandi. Dan sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan mandi itu sendiri. Jadi masailu tata'allaqu bil ghusli. Jadi ada beberapa permasalahan yang berkenaan dengan mandi, pemirsa sekalian. Yang pertama adalah la yalzamul wudu'u ba'dal ghusli. Setelah seseorang melakukan mandi ibadah atau mandi wajib seperti mandi janabat atau mandi haid gitu ya, maka ia tidak wajib berwudu lagi. Jadi kata para ulama, jemaah sekalian, jadi siapa saja yang sudah melakukan mandi ibadah dengan mandi yang syar'i, artinya mandi yang sesuai dengan syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya gitu ya, dan dia hendak melaksanakan sholat, habis mandi kemudian hendak sholat gitu ya, maka ia tidak berkewajiban untuk wudu lagi. Jadi tidak wajib mengulangi wudu, sampai walaupun sebelum dia mandi ibadah itu tidak berwudu sama sekali, tidak mengapa. Setelah mandi, jadi sebelum mandi dia tidak wudu, langsung saja mandi, mungkin langsung buka shower. Termasuk kata para ulama, kalau dia memiliki kolam renang gitu ya, di pinggiran itu dalam keadaan dia masih janabat, masih mengalami junub gitu ya. Kemudian ketika dia berenang, saat itu dia berenang memasuki kolamnya, kemudian dan saat itu tentu saja sudah terbasahi semua. Dengan niat sebelum mandi itu ya, sebelum nyebur itu, saya niat untuk menghilangkan hadas dengan mandi. Dia nyemplung kolam renang, kemudian habis itu keluar dalam keadaan sudah selesai. Di pinggiran langsung, kalau mau sholat silakan gitu ya. Nah kalau memang seperti itu, ya sudah, tidak wajib dia mengulang untuk wudu lagi. Karena jadi bersuci, mensucikan janabat itu sama seperti mensucikan hadas kata para ulama, ya. Nah sebab penghalang untuk janabat, jadi penghalang janabat untuk bisa melaksanakan sholat itu lebih banyak dibandingkan penghalang saat hadas. Namanya juga hadas besar. Di antara hadas besar adalah janabat dan juga haid. Ini penghalangnya itu sangat besar. Ya, penghalangnya untuk bisa sholat itu sangat besar. Jadi istilahnya mungkin muatan itu sangat besar. Nah seperti itu ya. Nah sedangkan pas lagi mengalami keluar buang air besar atau kecil, itu penghalangnya memang penghalang, kita nggak boleh sholat, namun penghalangnya itu muatannya lebih kecil. Nah ketika muatan besar saja hilang, maka saat itu muatan yang kecil juga hilang, seperti itu. Dan juga ini juga berdasarkan fi'aliyah dari Nabi sendiri, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, istri Nabi sendiri, bahwasannya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli minal janabah. Jadi kebiasaan Nabi itu tidak melaksanakan wudu lagi, tidak mengulangi wudu setelah beliau mandi janabah, seperti itu. Kemudian Ibnu Umar juga pernah berkata, idza lam tamassa farjaka ba'da an taqdiya ghuslaka fa ayyu wudu'in asbaghu minal ghusli. Apabila kamu setelah menyelesaikan mandi, kata mandi ini adalah mandi ibadah, maksudnya mandi wajib ya. Apabila kamu setelah mandi tidak menyentuh kemaluan, ya, maka wudu mana lagi yang lebih sempurna dibandingkan mandi? Artinya langsung silakan, kalau kamu mau sholat silakan, ya, seperti itu. Dan ini lebih hebat dari wudu gitu ya. Wudu mana yang lebih sempurna dibandingkan mandi? Nggak ada yang lebih sempurna dibandingkan mandi. Karena mandi ini sudah lebih sempurna dibandingkan wudu gitu ya. Karena apa, jemaah sekalian? Di sini menunjukkan juga bahwasannya memang pendapat yang dipilih oleh para ulama, khususnya mayoritas ulama,
menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu, termasuk pembatal wudhu, seperti pembahasan yang telah lalu. Kemudian tentang masalah hal ini, pemirsa sekalian, ada beberapa cabang pembahasan, yaitu tidak wajib bagi seorang yang mandi ibadah gitu ya, mandi junub khususnya, untuk berniat menghilangkan hadas kecil. Nah, seandainya dia pas mandi itu niatnya ingin menghilangkan hadas besar saja, maka ia tidak berkewajiban untuk berniat menghilangkan hadas kecil ya. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama atau jumhur ulama. Artinya dia pas lagi mandi, dia hanya berniat untuk menghilangkan hadas besar saja. Mandi seperti biasa. Walaupun sebelum mandi itu tidak ada wudunya sama sekali. Tidak ada wudunya sama sekali gitu ya. Maka dalam keadaan demikian, setelah dia selesai mandi, dia bisa segera melaksanakan sholat kalau dia mau. Walaupun pas lagi mandi dia tidak niat untuk menghilangkan hadas kecil. Sebab ketika mandi itu bisa menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil pun hilang. Seperti itu ya. Jadi tidak wajib diniatkan kedua-duanya. Kemudian idza ijtama'a mujibani lil ghusli. Poin berikutnya adalah apabila berkumpul dua hal yang mewajibkan mandi. Dua hal yang mewajibkan mandi, kahaidin wa janabah, seperti haid dan junub. Seperti haid dan junub. Atau junub dan haid gitu ya. Kok bisa seperti itu? Iya. Seperti seorang perempuan yang habis berhubungan dengan suaminya, sebelum dia mandi, tiba-tiba dia keluar darah haid. Nggak gitu ya. Tiba-tiba dia keluar darah haid. Berarti dia belum mandi janabat dan nanti akan mandi haid. Nah, ketika dia saat itu mandi, ya mandinya mandi biasa, bukan mandi ibadah, pemirsa sekalian. Nah, setelah dia suci dari haid, maka dia mandi. Nah, di sini berkumpul dua hal yang mewajibkan dia mandi, yaitu ada kewajiban junub karena habis berhubungan, kemudian kewajiban untuk mandi setelah haid. Nah, seperti itu ya. Kemudian au janabatin wa jumu'atin, yaitu ada dua kewajiban yang lain, yaitu kewajiban untuk junub dan jumatan. Menurut ulama yang menganggap mandi jumatan itu wajib. Contohnya habis subuh di hari Jumat ya, sebelum berangkat kerja dia berhubungan dulu dengan istrinya. Ini di hari Jumat. Di hari Jumat setelah sholat subuh dia berhubungan suami istri. Nah gitu ya. Nah kemudian setelah berhubungan dia ingin mandi karena ingin segera berangkat kerja. Nah mandinya ini bagaimana? Nah saat itu berkumpul di hari Jumat wajib mandi, menurut pendapat yang mengatakan wajib. Kemudian setelah berhubungan suami istri wajib mandi. Maka di sini dikatakan oleh mayoritas ulama cukup bagi dia melakukan satu kali mandi saja. Jadi satu kali mandi dengan diniatkan dua, ya diniatkan dua. Contohnya bagi perempuan yang tadi, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar janabat dan juga haid. Ya, saya niat mandi untuk melaksanakan kewajiban mandi janabat dan juga mandi hari Jumat, maka saat itu dapat pahala dua-duanya. Artinya dua ibadah ini sudah terlaksanakan dengan baik, seperti itu ya. Jadi two in one. Jadi satu kali ibadah itu dengan dua niat. Dan ini di kalangan ulama disebut at-tadakhul. At-tadakhul itu pengertian adalah apabila ada dua macam ibadah ya dilakukan dua macam ibadah dan itu dari satu jenis, itu sama-sama melakukan mandi gitu ya, maka yang satu bisa dimasukkan kepada yang lain. Artinya cukup melakukan satu perbuatan saja, maka ini cukup satu kali melakukan perbuatan dengan dua niat, maka yang demikian ini sudah cukup ya. Kemudian permasalahan berikutnya, idza ajnabatil mar'atu thumma hadat qabla an taghtasil. Ya. Ketika ada seorang perempuan seperti tadi kita katakan, dia junub, ganti ya. Ya, lihat sana ya. Ketika ada seorang perempuan, dia mengalami junub, berarti habis berhubungan dengan suaminya. Kemudian mengalami haid sebelum mandi. Maka sekali lagi, menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan pendapat para ulama adalah dia tidak harus mandi janabat, habis itu dia mandi yang kedua, mandi haid, tidak. Jadi cukup dia niatkan dua dalam satu kali mandi, maka saat itu sudah sempurna. Kemudian yang berikutnya,
Yajuzu ghuslur rajuli bi fadli ma'il mar'ati. Diperbolehkan bagi seorang suami mandi wajib dengan menggunakan sisa air dari istrinya. Jadi suami dan istri mandi dalam satu wadah air gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian istrinya dahulu mandi, setelah itu baru suaminya. Boleh. Nah, suami ini boleh menggunakan air sisa dari bekas mandi istrinya. Dan air sisa ini bukan disebut air mustakmal. Yang menurut pendapat yang mengatakan adanya air mustakmal itu adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Air mustakmal itu adalah air yang menetes. Air yang menetes ya dari anggota wudhu ya, atau anggota mandi ya, anggota tubuh yang dibasahi air. Jadi ketika seorang berwudhu ya, dari anggota wudhunya itu menetes air ke bawah. Hukum airnya adalah suci. Ya, hukum airnya adalah suci. Dan ini disebut al-ma'ul mustakmal, air yang habis dipakai. Nah, air yang suci ini habis dipakai untuk bersuci tidak bisa digunakan untuk bersuci yang kedua kalinya. Nah, seperti itu. Begitu juga habis orang mandi gitu ya. Mandi, air yang jatuh ke bawah itu adalah air mustakmal, itu adalah air suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu disebut air mustakmal. Jadi air yang menetes dari anggota wudhu atau mandi itu tadi ya. Kemudian kalau air yang sisa itu bukan air mustakmal. Jadi sekali lagi kata ulama adalah air mustakmal adalah al-ma'ul mutasaqqit, air yang bertetesan atau menetes ya, menetes-netes gitu ya dari anggota orang yang berwudu. Sedangkan air yang sisa itu sekali lagi bukan air mustakmal. Jadi diperbolehkan. Diperbolehkan. Kemudian diperbolehkan juga poin yang berikutnya, seorang laki-laki mandi dengan istrinya dalam satu waktu gitu ya. Jadi boleh istrinya duluan atau suaminya duluan, habis itu pasangannya boleh mandi secara sekaligus bareng. Dan tentang masalah mandi bareng ini jemaah sekalian termasuk sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi kita SAW. Dan diperbolehkan bagi masing-masing dari pasangan itu untuk melihat aurat pasangannya tanpa ada makruh, tanpa ada kondisi makruh atau hukum makruh gitu ya. Jadi diperbolehkan. Dan ini berdasarkan cerita dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya wa kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin fayubadiruni hatta aqula da'li kilana junubun. Nah, kilana junubun. Jadi saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari satu wadah. Jadi satu wadah untuk mandi berdua gitu ya. Lalu Nabi mendahului saya. Jadi Nabi mendahului saya untuk mendapatkan air. Sampai saya berkata, biarkan Nabi. Jadi biarkan saya untuk bisa mendapatkan air itu. Minggir, saya mau mengambil air, kalau bahasa kita begitu ya. Kilana junubun kata Aisyah, kedua-duanya atau kami berdua saat itu mengalami junub. Jadi junub habis berhubungan, habis itu kemudian mesranya dilanjutkan lagi di kamar mandi. Jadi tidak hanya mesra di tempat tidur tapi mesranya di kamar mandi seperti itu. Jadi saking mesranya Nabi seperti itu. Padahal Nabi umurnya sudah berapa jemaah sekalian, sudah 50-an gitu ya. Sedangkan Aisyah itu belasan. Saat itu belasan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk bermesra-mesraan dengan istrinya gitu ya, seperti itu. Jadi sampai Aisyah itu berebutan. Nah, berebutnya Nabi dengan Aisyah air mandi itu termasuk bentuk Nabi itu termasuk orang yang nggak seriusan orangnya, nggak selalu serius orangnya. Terkadang beliau bercanda, ya nggak keras, nggak tegas selalu dengan keluarganya. Terkadang beliau juga bergurau dan juga bercanda. Bahkan dalam momen-momen yang memang hanya boleh dilihat oleh masing-masing, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, la yajuzul ightisalu 'uryanan amaman nas. Tidak boleh seseorang mandi dengan telanjang. Jadi mandi dalam keadaan telanjang di hadapan orang-orang gitu ya. Lagi mandi gitu ya. Ini telanjang di hadapan orang-orang tidak boleh. Ya. Karena ini adalah aurat, dia memiliki aurat. Walaupun sama-sama laki-laki, tapi itu juga ada auratnya. Karena aurat laki-laki di hadapan sesama laki-laki, ya gitu ya, sama laki-laki atau perempuan itu adalah di bawah pusar, antara pusar sampai lutut. Jadi ulangin, antara pusar sampai lutut itu ada auratnya, ya. Tidak boleh seorang laki-laki hanya memakai, mohon maaf, celana dalam saja di hadapan laki-laki yang lain, ini tidak boleh.
Dan ini termasuk dosa kalau dia menampakkan auratnya. Ya gitu ya. Namun kalau dia menutupi diri dari pandangan manusia, dia mungkin mandi bersama dengan manusia, tapi dia mungkin mandi di balik batu gitu ya, sehingga dia telanjang, nggak dilihat oleh orang lain gitu ya. Maka yang demikian ini tidak mengapa, boleh-boleh saja. Dan juga Nabi Musa ya, saat itu di kalangan Bani Israel itu juga mandi tidak telanjang di hadapan orang-orang, itu saling lihat-lihat, saling melihat kemaluan gitu, tidak demikian. Tapi Nabi Musa alaihissalam, walaupun beliau mandi telanjang, tapi beliau tidak bersama dengan orang Bani Israel, sendirian gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin berikutnya pemirsa sekalian, yaitu man ahdatsa asna al-ghusli. Man ahdatsa asna al-ghusli. Jadi siapa saja yang berhadas pada saat mandi. Ya, contohnya dia berhadas, contohnya kentut atau dia pipis gitu ya, pada saat dia mandi, belum menyelesaikan mandi. Maka dalam keadaan begitu dia tidak wajib mengulangi mandi dari awal. Jadi dia teruskan mandinya saja. Contohnya baru membasuh kepala, kan badannya belum diratakan gitu ya. Setelah wudhu membasuh kepala untuk diratakan gitu ya. Habis itu dikentut, mohon maaf gitu ya, kentut. Maka saat itu dia tidak harus ngulangi mandi. Ya, contohnya wudhu lagi gitu ya. Kemudian dia mengulangi lagi untuk membasahi kepala, diulang. Enggak perlu. Teruskan saja. Jadi kepalanya sudah basah, badannya belum, tinggal badannya saja. Nah, demikian. Itu kata para ulama, karena hadas itu tidak bertentangan dengan mandi. Ya, sehingga keberadaan hadas itu tidak berpengaruh sama sekali saat itu ya. Nah, kewajiban dia adalah nanti kalau mau sholat, wudhu saja, mandinya sudah sah kalau dia teruskan sampai sempurna basah seluruh tubuhnya gitu ya. Nah, kalau dia saat itu habis mandi mau sholat, dia wudhu lagi saja. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Kemudian yang berikutnya pemirsa sekalian, masailu tata'allaqu bil junub, hal-hal yang berkenaan dengan orang yang junub. Kalau tadi dengan mandi janabat, kalau ini adalah berkaitan dengan orang yang mengalami janabat. Yajuzul junubi ta'khirul ghusli. Diperbolehkan bagi orang mengalami janabat untuk menunda mandi. Ya mungkin karena kedinginan, karena nanti aja sekalian mau sholat gitu ya. Misalnya berhubungan antara subuh dan juga zuhur, itu boleh seperti itu, nggak masalah gitu ya. Dan kewajiban dia adalah, jadi intinya dia tidak harus mandi dalam keadaan junub. Dia tidak harus segera mandi, tidak. Ya, walaupun itu adalah perkara yang afdol, perkara yang lebih suci, yang lebih baik, ya mandi tadi, tapi dia tidak berkewajiban untuk segera. Nunda-nunda boleh gitu ya. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berjalan-jalan gitu ya, dalam keadaan belum mandi janabat. Ya, berjalan-jalan di di jalan yang ada di Madinah dalam keadaan junub. Nah, gitu ya. Kemudian ketemu dengan Nabi dalam keadaan beliau junub. Akhirnya dia pergi diam-diam tanpa izin dengan Nabi. Pergi gitu ya, pergi diam-diam. Pulang ke rumahnya, mandi dia. Setelah mandi selesai, dia datang lagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi dari mana wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah berkata, "Kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah." Saya tadi junub Nabi, belum mandi janabat gitu maksudnya. Saya nggak suka untuk menemani engkau dalam keadaan nggak suci. Ya, menurut Abu Hurairah, tubuhnya orang yang junub itu najis gitu ya. Makanya Nabi SAW berkata, "Subhanallah." Ini adalah kata-kata heran dari Nabi gitu ya. Kata-kata heran dari Nabi yang seperti mengingkari itu ya. Subhanallah innal muslima la yanjusu. Subhanallah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis tubuhnya. Tidak najis tubuhnya. Artinya kamu tidak harus segera mandi, apalagi berada di hadapan saya, nggak perlu gitu. Jadi demikian. Jadi tubuhnya walaupun najis, walaupun mengalami hadas besar, pembatal sholat yang besar gitu ya, namun tubuhnya tidaklah najis. Kemudian dalil yang lain adalah Nabi kita SAW pernah dalam satu malam itu menggilir istrinya sebanyak 9 orang gitu ya. Jadi 9 orang istrinya itu digilir. Jadi habis melakukan
berhubungan pada istri yang satu, habis itu pindah ke istri yang lain, dalam satu malam 9 istri gitu ya. Dan beliau mandi setelah melaksanakan berhubungan dengan istri yang terakhir. Nah, yang ini menunjukkan bahwasannya boleh menunda, tidak segera, tidak harus disegerakan. Kemudian yang berikutnya adalah yajuzul junubi ayyana ma qabla ayyagtasila idza tawadda. Diperbolehkan bagi orang yang junub untuk tidur. Ya, tidur contohnya di waktu malam sebelum dia mandi. Mandinya nanti aja. Ya, dengan syarat dia berwudu dulu. Jadi walaupun mandinya ditunda nanti menjelang subuh atau subuh gitu ya, maka ini sebelum mandi ya wudu dulu. Enggak mandi tapi wudu dulu ya. Karena itu adalah sunnahnya. Karena berdasarkan hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Jadi kebiasaan Nabi ketika beliau akan tidur dalam keadaan junub ya, maka beliau membasuh kemaluannya dulu. Habis selesai berhubungan dibasuh dulu kemaluannya, dibersihin karena ada campuran najis gitu ya. Dan beliau berwudu seperti beliau wudu untuk sholat. Praktek wudunya sama, cuman wudu dalam keadaan junub untuk tidur ya, atau untuk mandi, untuk tidur, untuk makan, untuk minum, itu semua adalah wudu yang disunnahkan, tidak wajib juga gitu ya. Jadi, sekali lagi kalau orang langsung tidur gitu saja karena saking ngantuknya tidak mengapa. Namun resikonya malam itu adalah malam yang malaikat tidak hadir, tidak menghadiri rumahnya. Malaikat tidak masuk ke dalam rumahnya. Karena berdasarkan sabda Nabi yang mulia, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Ya, para malaikat rahmat dan barokah tidak masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Makanya jangan nempel, pemirsa sekalian, jangan menempel di dinding-dinding gambar-gambar foto kita. Ya, termasuk gambar hewan gitu ya. Karena yang demikian itu bisa mencegah masuknya malaikat. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Rumah seorang muslim kok ada anjingnya gitu ya. Ini tidak layak. Nah, seperti itu ya. Karena yang demikian itu bisa mencegah masuknya malaikat rahmat dan barokah. Walaupun itu adalah anjing kecil. Ya, demikian. Kemudian yang ketiga adalah orang yang junub. Jadi apabila orang atau salah satu dari anggota keluarga di rumah itu dalam keadaan junub, malaikat nggak mau masuk. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada hal-hal yang akan datang ya, yang berkenaan dengan perkara ibadah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.